Shalom, kembali bersama channel Klavos Sukacita. Saya di tempat ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mulai seluruh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan berdoa. Mohon tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh ungkapan syukur, kami ada di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyatakan kasih-Mu bagi kami semua, sehingga bagi mereka mendengar firman Tuhan, tidak saja mereka mendengar dan mereka melakukannya. Berkati hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan, di saat siang hari dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Peratapan pasal 3, ayat 21 hingga ayat yang ke-27. Yang demikian bunyinya, penghiburan dalam penderitaan. Ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak saja kita mendengar firman Allah, tapi kita melakukan firman-Nya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari konteks pembacaan firman Tuhan Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-27, dengan tema khotbah pengharapan dalam penderitaan. Sekali lagi dengan tema khotbah pengharapan dalam penderitaan. Ada sebuah pertanyaan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang Kristen, tapi juga sebagai orang-orang yang betul-betul hidup setia dan menantikan kedatangan Tuhan. Ada orang-orang yang harus hidup dan menantikan kapan ada pengharapan dalam hidup dan kehidupan mereka, tapi juga mereka harus berharap dalam hidup dan kehidupannya untuk bagaimana kapan mereka harus hidup dirubahkan yang lama menjadi baru. Selain itu mereka juga hidup dalam sebuah tantangan tapi juga penderitaan, tapi mereka menantikan pengharapan yang akan datang. Ini kisah dan pengalaman yang terjadi dalam hidup dan kehidupan orang-orang Israel yang telah ada di masa pembuangan, tapi ketika mereka ada dan kembali, mereka membutuhkan penghiburan, tapi mereka dalam suasana penderitaan ketika mereka telah diangkut dan kembali. Dan bagaimana dalam masa itu ratapan kembali dan lagi dalam hidup dan kehidupan mereka. Selain itu mereka juga harus hidup untuk bagaimana menantikan hidup yang mereka miliki dari Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Ini sebuah yang mereka harus lakukan sekalipun mereka dalam masa pembuangan dan mereka kembali hidup dalam penderitaan, tapi mereka harus kembali menata hidup mereka kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Ratapan mengungkapkan itu dalam hidup dan kehidupan umat Israel, dan mereka harus kembali melihat diri mereka di masa lalu, dan mereka berharap bahwa pengharapan sesungguhnya datang dari Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Mereka yakin dan percaya bahwa sebuah pengharapan itu tidak sia-sia, tapi jikalau mereka harus ada dan memuliakan Allah dalam hidup dan kehidupan. Ratapan melihat kehidupan umat Israel yang tadi, mereka kembali menyesal dalam hidup dan kehidupan mereka, dan mereka menyatakan diri mereka bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekalipun Tuhan tetap ada dalam hidup dan kehidupan mereka, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Itu ratapan mengharapkan ada satu bagian dalam hidup dan kehidupan mereka menyesal dan malu, dan mereka mengaku apa yang mereka lakukan. Sebab Tuhan itu baik adanya bagi orang-orang yang berharap, dan jiwa mereka tetap tenang untuk mendapat apa yang mereka cari dari Dia. Dari konteks firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-27,
Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Apa sehingga terjadi penghiburan dalam hidup dan kehidupan bagi orang-orang yang meminta kepada Allah. Tidak sekedar untuk menjadi penghiburan dalam bagian hidup kepada Allah, tapi Allah memberikan kekuatan kepada mereka yang berharap dan datang kepadanya. Yang kedua, mereka harus hidup sekalipun dalam penderitaan, mereka harus kembali dan menyapa diri mereka di hadapan Allah. Itu berarti jiwa mereka harus kembali dan mereka adalah bagian dalam hidup dan kehidupannya kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai persekutuan umat Tuhan, mereka menyadari bahwa hidup mereka harus kembali di hadapan Allah, dan ratapan mengingatkan kepada mereka supaya mereka harus mengaku bahwa Tuhan itu adalah penolong dan baik bagi mereka. Tuhan adalah kasih dan setianya dalam hidup dan kehidupannya, sehingga mereka minta supaya mereka ada dalam sebuah dari mana mereka hidup dan baik di hadapan Allah. Dari konteks firman Tuhan di saat siang hari ini, dari Ratapan 3 ayat 21 hingga 27, kita belajar memahami maksud Tuhan. Sebagaimana sebagai orang Kristen, orang yang percaya, sekalipun kita harus menantikan kedatangan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, sebagaimana ratapan dalam setengah umat Israel yang tadi. Begitu pula juga kita harus juga berharap, sebab jiwa harus tenang untuk membutuhkan sesuatu yang baik sekalipun kita dalam penderitaan. Setiap orang tidak mau hidup untuk menderita, pasti harus hidup dalam kesenangan, tapi juga kesenangan datang dari Allah dalam hidup dan sukacita. Dan setiap orang mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Keyakinan percaya bahwa hidup ini adalah berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, baik hari ini, tapi juga di mana kita berdalam tugas dan pekerjaan kita. Sebagai mereka yang mencari pekerjaan, sebagai mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tetap ada bersama-sama pribadi dan rumah tangga kita. Demikian firman Tuhan yang telah kita nyatakan sebagai persekutuan orang-orang percaya. Kita yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan itulah yang telah dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami patut mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga kami ada di tempat ini dan memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengar dan melakukannya dalam berbagai aktivitas dan kesibukan kerja kami. Tapi kami akan membuat waktu ketika kami harus mendengar dan membaca dan merenungkan firman-Nya. Berkati kami semua sebagai tim Kelapa Sukacita. Kami akan percaya Tuhan mengatakan kami di tempat ini, dan kami akan kembali ke tempat di mana ke rumah kami masing-masing, pribadi, rumah tangga. Kami mendoakan semua yang kami lakukan di tempat ini, Tuhan berkati. Pendeta jemaat yang Tuhan tempatkan di tempat ini, Tuhan berkati hamba-Mu dan seluruh staf majelis jemaat, tapi juga seluruh warga jemaat yang kami kunjungi di saat siang hari. Tuhan berkati kesatuan Brimob di tempat ini, Tuhan berkati mereka agar mereka senantiasa bekerja, tapi juga mereka melayani masyarakat dengan penuh sukacita. Keamanan yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka senantiasa di waktu siang dan malam. Inilah doa dan ungkapan syukur permohonan yang kami bawakan di saat siang hari ini. Kami sebentar akan pulang meninggalkan tempat. Tuhan berkati kami dalam perjalanan dengan sebuah kendaraan roda 4 ketika kami tiba di tempat di rumah kami masing-masing. Demi Kristus Yesus Tuhan yang selamat, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.